Apakah mungkin kalau Imu bukanlah manusia, melainkan dia burung kakatua atau burung beo? Nah, garis besar di sini kali ini kita akan membahas salah satu teori yang lagi sangat-sangat ramai banget dibicarakan di mana-mana, mau di threads, bahkan DM dan komen-komen kalian juga. Bang, coba dong bahas apakah Imu adalah burung beo dan bukan manusia. Yang ternyata ini sangat populer juga untuk teorinya yang walau menurut saya sangat-sangat menarik sekali. Nah, makanya di video ini saya akan membahas terkait teori tersebut yang tentu saja akan ditambahkan dengan beberapa pendapat saya pribadi dari channel Devil Nomi. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena manusia itu masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, kita akan mulai dari premis pertama dulu nih, yaitu mode iblis dari Imu adalah bentukan Zoan. Dimana selama ini kita berkali-kali nih melihat Imu siluet dalam wujud yang sangat spesifik, bahkan sama persis sejak pertama kali muncul di chapter 906, yaitu sosok yang duduk di Empty Throne dan menggunakan mahkota tinggi besar dengan jubah panjang yang menjuntai. Namun ternyata ketika Imu turun ke Elbaf untuk pertama kalinya, di sini kita melihat seakan-akan kalau Imu memiliki wujud berbeda dan wujudnya menjadi semacam sosok iblis nih yang serupa dengan ras Lunarian dari warna kulitnya plus sayap hitamnya tersebut. Yang benar itu pun kita dapatkan setelah Imo mengeluarkan darah pasca turun dari Mary Joyce, yang sebenarnya pembahasan terkait hal ini pun pernah kita bahas juga di salah satu review ketika Imo pertama muncul. Kenapa Imo muncul dan langsung mengeluarkan darah, yang seakan-akan karakter atau wujud Imo yang ada di Elbaf adalah wujud yang berbeda atau kasarnya wujud khusus dari Imo yang sengaja diturunkan ke dunia bawah. Yang ternyata tidak lama setelah itu sekarang banyak sekali teori bermunculan kalau Imu adalah burung beo. Nah, sekarang coba kita lihat kembali siluet Imu tersebut. Lupakan wujud Imu yang ada di Elbaf yang ganteng dan keren itu, dan lihat kalau apakah mungkin mahkota dari Imu tersebut ternyata bukanlah mahkota, alias dia adalah jambul seperti burung beo. Yang bahkan kita kira jubah pun itu adalah bulu dari burung yang sama juga. Dan ketika Imu membesar menyerang Sabo, apakah mungkin itu adalah mode sebelum berubah ke wujud raksasa dari Imo, yang bukankah siluetnya sebenarnya sangat bisa diwujudkan seperti itu. Nah, namun di sini kita coba recap dulu ya, agar tidak langsung serta-merta kita percaya dengan hal tersebut. Banyak yang bilang kalau siluet dari Oda itu tidak pernah dapat dipercaya. Ingat nih, siluet Kaido, Big Mom, Loki, nggak ada satupun yang serupa dengan wujud asli mereka. Maka kalau kita mengasumsikan di mana siluet Imu 100% sama pun, itu sudah pasti akan menjadi hal berbeda kalau kita melihat bagaimana sebelumnya Oda mengimplementasikan bentukan siluet seperti apa. Namun memang beberapa waktu terakhir siluet yang Oda berikan itu cukup membaik nih, dimulai dari siluet Gorosei di Empty Throne yang ternyata bukankah sangat serupa dengan wujud asli monster dari Gorosei seperti apa. Dan bahkan Imu pun masih digambar berkali-kali dengan siluet yang sama tersebut, dan itu pun pasca Imu turun ke Elbaf, tetapi Oda masih memberikan gambar siluet Imu yang ada di Empty Throne, yang berarti sepertinya ada wujud berbeda di antara masing-masing dari keduanya tersebut. Maka menurut saya kalau ngomongin masalah siluet ini akan menjadi sangat menarik karena porsinya setengah-setengah nih, setengah dapat dipercaya dari Oda, setengah juga sepertinya ala Oda yang asal-asalan membentuk siluet. Dan satu juga nih faktor menarik dari teori Imu adalah kita semua tahu kalau Oda sangat-sangat menyukai bermain dengan kata atau wordplay alias permainan kanji, yang bahkan love tale pun disembunyikan di balik terjemahan rough tale dalam waktu yang sangat lama sekali. Serta juga Nika adalah bentukan dari kanji yang berarti tawaan. Serta juga nih angka ikonik dari Luffy yaitu 56 yang dibaca Gomu, sama seperti nama buah iblisnya. Dan selama 29 tahun Oda konsisten menggunakan hal seperti itu, yang bukankah akan sangat wajar sekali kalau kita selalu curiga di mana ada makna-makna tersembunyi di balik nama buah iblis apapun sosok-sosok, apalagi sekarang yang kita omongin adalah karakter sepenting Imu ini. Nah, dimana dalam bahasa Jepang Omu memiliki arti sebagai burung beo, tapi bentar-bentar bang, ini kan Omu bukan Imu, itu bukankah huruf yang berbeda? Coba kita dengar dulu. Dimana kalau kita pecah kanjinya yang berarti O dan Mu, nah dimana O itu dalam bahasa Jepang bisa memiliki arti sebagai raja atau seorang penguasa, dan Mu adalah nama yang Imu pakai untuk dirinya sendiri. Maka kalau digabung O dan Mu yang berarti raja atau sang penguasa yang bernama Mu. Dan kata yang sama juga dimana Omu berarti burung beo,
yang bukankah ini bisa kita mainkan menjadi satu padu hal yang sama. Dan yang paling menarik adalah interpretasi tersebut tidak saling bertabrakan satu sama lain. Omu bisa membangkitkan image dari Beo, plus Mu menegaskan statusnya sebagai seorang raja tersembunyi yang ada di dunia One Piece ini. Dan membalikan klasik dari Imo yang dibaliknya di Umi yang memiliki arti sebagai laut pun itu masih tetap sama-sama berlaku. Maka dari sini sepertinya Oda mengambil semua kemungkinan nama karena maknanya bisa saling mengisi secara satu sama lain. Nah sekarang coba kita lihat bagaimana cara Imo berbicara. Mungkin sejak awal nih ketika kita mendengar Imo ngomong pertama kali yang bukankah terasa janggal karena bahasanya sangat-sangat aneh sekali. Dan bahkan dia pun menggunakan sudut pandang ketiga, yaitu tidak menggunakan aku atau saya tetapi menggunakan orang lain sepertimu untuk kata ganti dari saya atau dirinya sendiri. Yang tentu saja awal kita mengira kalau ini kemungkinan besar adalah bahasa yang digunakan di era Void Century. Tetapi setelah kita melihat Joy Boy berbicara juga dengan Imo yang bukankah kalau Joy Boy dia berbicara bahasa yang sangat-sangat biasa seperti manusia lainnya. Tetapi kenapa Imo bisa berbicara dengan cara dan bahasa yang berbeda? Yang apakah mungkin ada hal lain yang miss dari karakter Imo ini yang akhirnya muncullah satu teori yang kita lihat dan menggunakan teori dari burung beo tersebut. Yang bukankah juga seperti itu, hal ini akan cukup masuk akal karena jangan lupa ya, burung beo atau kita kenalnya mungkin burung kakak tua, di mana mereka adalah burung peniru suara. Mereka nggak kenal nih konsep orang pertama dan mereka hanya menyebut apa yang mereka dengar saja. Kalau seseorang berulang kali menyebut nama seekor burung, maka burung tersebutlah yang belajar untuk mengulangi namanya sendiri. Maka kalau Imo alih-alih memanggil aku dan menggunakanmu, itu karena dia mengulang namanya dari seseorang yang dulu memanggilnya mu begitu dan bukan aku seperti sudut pandang yang pertama. Nah lalu faktor menarik juga dari teori kita dapatkan ini adalah terkait buah iblisnya, yang bukankah kalau kita mendengar semua nama buah iblis itu selalu memiliki nama yang berulang seperti Gomu-Gomu, Merah-Merah, Ope-Ope, Yami-Yami, bahkan Zoan pun Inu-Inu atau Neko-Nekonomi. Intinya semua tipenya harus digunakan secara berulang sebanyak 2 kali. Nah setelah kita melihat kemampuan Imo di Elbaf tersebut dan awal kemunculannya, namanya bukanlah Akuma Nomi atau buah iblis, melainkan hanya Akuma Nomi saja alias buah iblis saja. Lagi-lagi satu-satunya buah iblis yang tidak memiliki nama yang berulang. Jadi kenapa semua nama buah iblis berulang tetapi hanya Imo yang tidak berulang seperti itu? Bagaimana kalau ternyata ada satu sosok yang menamai buah-buah yang ada tersebut dan dia selalu mengulang setiap nama saat menciptakannya, dan itulah yang dilakukan oleh Soccer Beo kecuali untuk dirinya sendiri. Serta juga nih kita tahu kan kalau Oda selalu meminjam kisah perspektif dari mitologi yang ada di dunia kita, dan untuk teori ini terdapat satu yang menurut saya sangat menarik sekali, yaitu Fukup Kakwix atau Seven Makau nih dari Popol Vuh, yaitu kitab suci bangsa Maya, yang kurang lebih ceritanya akan seperti ini, di mana Fukup Kakwix adalah burung raksasa berwarna cerah yang menyatakan dirinya sebagai matahari dan bulan. Dia mengangkat dirinya di atas semua orang dan merasa pantas menguasai dunia semata karena keindahan dan kekuatan yang dia miliki sendiri. Tetapi faktanya kalau dia adalah sebuah dewa palsu dan otoritasnya pun dibangun dari kesombongan dan ilusi alias bukanlah dari kebenaran. Dan dalam mitologi tersebut akhirnya dia dikalahkan oleh The Hero Twins yang bernama Hunahpu dan X Balangko, yang aduh ini sebutan namanya sangat aneh sekali. Yang kira-kira gimana cara mereka mengalahkannya? Mereka menembak si burung tersebut agar jatuh dari pohon buah yang ada, yaitu dengan menembak matanya yang dikatakan memberikannya kekuatan yang luar biasa, yang coba kita hubungkan dengan One Piece yang bukankah banyak sekali hal yang bisa kita lihat, dimana dewa palsu matahari dan bulan bukankah itu sama seperti Sun God dan juga Moon God di dunia One Piece, serta adanya pohon buah yang apakah itu adalah pohon dari buah iblis, yang bukankah mata Imo sangat-sangat menarik sekali karena dia sangat berbeda, yang bukankah dari semua ini ceritanya cukup paralel kalau kita mau menghubungkan dengan Imo dan teorinya sebagai burung beo. Dan yang paling menarik adalah di akhir cerita tersebut kalau si kedua kembar tadi menjadi dewa matahari dan dewa bulan yang sejati yang akhirnya membunuh sang Makau. Kalau Luffy adalah dewa matahari, dan bukankah terdapat banyak teori juga kalau Kurohige alias Stitch terhubung dengan dewa bulan, yang mungkin mereka berdua ini yang harus bekerja sama nih nantinya untuk menjatuhkan sang dewa palsu Joy Boy dan juga Davy Jones, yang bukankah ini lagi-lagi sangat serupa dengan Naruto ketika melawan Kaguya bersama Sasuke. Nah sekarang beberapa hal juga nih yang selama ini aneh dan akan menjadi masuk akal kalau Imo memang burung beo. Pertama, Imo sering nih salah menyebut nama orang, yang coba kita perhatikan
perhatikan bagaimana ketika dia menyebut Luffy tetapi memanggilnya dengan nama Nika dan bahkan nama Joy Boy. Sebek juga dia panggil dengan nama Davy Jones dan Loki dia panggil dengan nama Nido. Yang bukankah padahal dia tahu mereka bukanlah orang-orang tersebut, yang pada akhirnya dia pun bisa menyebut nama yang benar dari karakter-karakter tadi. Tetapi kenapa Imo selalu memanggil nama dulunya dari orang-orang tersebut yang bahkan tidak bisa dibilang dulu juga? Karena balik lagi mungkin yang ada di benak dari Imo ini, hal termudah adalah menyebut sesuatu yang sudah sering dia ucapkan. Beo akan memilih kata yang benar-benar dia tahu saja. Sampai dia benar-benar mengenali siapa Luffy, dia akan lebih mudah untuk memanggilnya sebagai Nika karena wajah dan bentukannya sangat serupa. Dan kedua, ini juga nih yang paling dalam, dimana Imo sangat-sangat terobsesi sekali untuk mengulang sejarah yang ada, yang lagi-lagi Beo sangat identik dengan masalah pengulangan yang ada tersebut. Dimana seluruh rencana Imo bergantung pada tindakan yang sama seperti di Void Century, dimana menciptakan banjir, dia pun bahkan menceramahi Loki kalau raksasa pastinya akan mengulang hal yang sama ketika anak-anaknya tertangkap dan mereka dibudakkan. Lagi-lagi sejarah yang akan terulang selalu Imo ulang berkali-kali dalam setiap aksinya. Dimana kalau Imo adalah Beo, mungkin alasan dia terus mengambil tindakan yang sama balik lagi karena memang itulah sifat natural dari dirinya. Dia mengulang, tidak beradaptasi, dan ketika ada sesuatu yang tragis dia akan membalikannya seperti semula, yang akan sangat berhubungan dengan the great cleansing karena mengubah semuanya menjadi awal lagi. Yang bukankah itu semacam flip untuk mengembalikan ke keadaan semula sesuai dengan sejarahnya. Juga nih terdapat beberapa detail menarik dari Imo seperti Flowers Room atau ruangan bunga tempat Imo berada yang bukankah sangat-sangat mirip sekali dengan sangkar burung. Ruangan tersebut dibingkai dengan panel-panel vertikal yang tinggi yang menyerupai jeruji dari sangkar raksasa. Dan ini cocok sekali di mana Imo berjalan bebas di taman tersebut dikelilingi oleh kupu-kupu dan bunga juga. Namun selalu terlihat kalau dia kasarnya terkesan dia tertahan di ruangan tersebut. Dan jika ini ada hubungan dengan sangkar burung alias Birdcage yang menurut saya akan cukup menjawab juga, di mana arc dari Birdcage, Dressrosa menurut saya bisa menjadi salah satu plot hole terbesar yang ada di dunia One Piece. Karena seberapa OP coba kemampuan dari Doflamingo yaitu Birdcage yang bahkan gak bisa dihancurkan oleh siapapun, yang ini plot hole yang sangat aneh. Dan jangan lupa juga kalau kita ngomongin masalah Birdcage, yaitu kita harus ngomongin tentang Doflamingo yang notabene dia disebut juga sebagai burung alias Doflamingo. Dan bahkan karakter ini tahu tentang harta karun nasional Mary Joyce dan dia pula mantan Tenryubito. Yang bukankah gak aneh kalau dia tahu tentang hal perilmuan ini yang mungkin tahu kalau Imo adalah Beo, yang pada akhirnya dia membuat kemampuannya menjadi semacam sangkar burung yang mungkin untuk menutupi Imo yang asli alias si burung Beo tersebut, yang bukankah ini wadaw banget. Dan kalau ngomongin si Chibukai, bukankah terdapat satu karakter lain yang juga ada hubungan dengan burung, dan sudah jelas dia adalah Dracula Mihawk. Dari namanya aja udah jelas kalau dia adalah si mata elang, dimana Hawk Eyes adalah sebutan dari gelarnya. Dan dia juga salah satu karakter nih yang punya mata yang sangat persis dengan Imo. Dimana menarik ya, walau ini ada beberapa perubahan gambar nih dari One Piece staff untuk Imo, dimana ketika mereka memberikan manga berwarna, karakter Imo diberikan warna kuning untuk matanya tersebut yang sama persis seperti mata dari Mihawk. Walau bukankah kita pun pernah melihat ya di digital colored atau warna legal dari manga One Piece, mereka pernah menggambar mata dari Mihawk berwarna merah ketika di arc Marineford lalu, yang bukankah mata berwarna merah sama juga dengan mata Imo yang digambar di animenya, yang ini sebenarnya sangat aneh sekali. Tetapi poin menariknya adalah kalau mereka berdua, di mana One Piece staff alias Shueisha dan juga Toei Animation yang sebenarnya adalah dua hal atau publisher yang berbeda, yang sudah pasti dengan arahan dari Oda kalau buatlah mata yang sama di antara keduanya, Imo dan juga Mihawk. Serta di salah satu video teori Mihawk yang pernah kita bahas juga di channel The Film ini, kita pernah membahas kalau arti dari Dracula Mihawk adalah Son of Dragon atau Son of God, dimana kalau Imo yang ternyata adalah sebagai dewa dan juga mungkin dia sebagai dragon alias naga, yang mungkin kayak itu hanyalah impiannya dimana burung yang ingin dianggap sebagai seorang naga, yang bukankah akan sangat berhubungan sekali dengan tanda dari Tenryubito yang disebut sebagai Hoof of the Dragon atau cakar naga yang akhirnya menjadi bentukan atau simbol yang kasarnya agar ditakuti oleh semua orang. Lagi-lagi seekor burung yang membesarkan dirinya sebagai dewa dan ingin menjadi naga, yang bukankah premisnya cukup masuk akal sekali. Juga nih kita akan ambil sedikit referensi dari film Aladdin, yang benar nih di chapter lalu bukankah kita melihat sendiri bagaimana Luffy menggunakan hal serupa yang ada hubungan dengan Aladdin
yaitu ketika Gear 5 Nikanya berubah menjadi Jenny. Dan kalian tahu karakter apa yang ada di Alin? Ya benar, dia adalah burung beo jahat yang bernama Iago. Ya ini nyebutnya gimana, Aigo atau Iago, ya itulah pokoknya burung beo jahat. Sebelum itu kita akan bahas dulu nih tentang kemampuan Imu yang bernama Domi Reversi, di mana kemampuan ini diambil dari papan permainan bernama Reversi, dan cara mainnya yang juga kita lihat yaitu perlu membalik bidak lawan dengan cara mengepung di semuanya agar bidaknya ikutan berubah menjadi warna yang sama dengan sekitarnya tersebut. Di mana Domi Reversi Imu tersebut sama persis konsepnya, di mana musuh dikuasai, ditransformasi secara fisik dan di bawah kendali oleh Imu juga. Bahkan ketika Imu menggunakan itu pun kita melihat sendiri kan bagaimana paddleboard dari game tersebut Oda tampilkan langsung di manganya seperti apa. Dimana Domi berarti dominansi dan reversi adalah membalik alias memutus kesetiaan dari seseorang. Dan bukankah kita juga tahu apa nama permainan terkenal yang ada hubungan dengan reversi tersebut? Dimana nama permainan tersebut adalah Othello. Dimana Othello sendiri awal mula dinamainya dari dramanya Shakespeare dengan nama Othello The Moor of Venice, dan drama itu terdapat sosok nih yang diam-diam memanipulasi seluruh tragedi, dan sosok tersebut bernama Iago atau Iago juga, yang bukankah ini sangat-sangat serupa sekali. Dimana karakter Iago sendiri dia bekerja dari bayangan, dia pun menciptakan kebohongan yang dipilih dengan cermat kepada orang-orang, dia pun membalikan sekutu agar bisa menjadi musuh tanpa menampilkan dirinya secara terbuka. Banyak juga pengkhianatan yang dia berikan, dan alasan utamanya adalah karena Iago merasa dihianati oleh pemimpinnya sendiri, yaitu Othello. Yang bukankah dari namanya sendiri yaitu Iago Othello akan cukup mirip juga dengan tadi Iago Aladdin, si notabene burung beo yang jahat. Yang bukankah paralelnya sangat-sangat menarik sekali. Nah mungkin pertanyaan lanjutan kita adalah, kalau Imu adalah beo, tetapi beo milik siapa Imu ini? Banyak teoris berkata kalau Joy Boy lah pemilik utama dari beonya Imu, dimana tema klasik seorang bajak laut, dimana tangannya hook dan juga kakinya adalah kaki kayu, dan katanya matanya ditutup sebelah dengan burung beo yang ada juga yang lagi-lagi ala bajak laut pada umumnya. Dan bahkan kalau kita melihat juga nih di chapter 1181 lalu, dimana Imu yang terlihat sedang bersama dengan Joy Boy, tetapi bagaimana kalau ternyata panel kecil tersebut adalah beo kecil yang ada di bahu Joy Boy dan mereka ketawa bersama. Karena kalau kita melihat ya, ukuran Imu di kastil Pangaya dengan mahkota itu ya seukuran dengan manusia biasa, dan kita tahu kan ukuran Joy Boy setidaknya sangat besar sekali, mencapai 6-7 meteran. Makanya banyak teori kalau kemungkinan besar Joy Boy memiliki ras seperti Lunarian atau bahkan Buccaneer. Yang bukankah jika panel tersebut Joy Boy dan Imu ini akan menjadi sangat-sangat wadaw banget. Tetapi ada kemungkinan lain nih yang tidak kalah menarik juga. Di chapter 1188 lalu, Joy Boy bertanya tentang nama Imu, dan Imu pun menjawab secara ragu-ragu, "Mo, aku adalah Imo." Yang bukankah hal ini terdengar seperti burung yang merespon sebuah pertanyaan. Tetapi tunggu dulu, kalau ternyata Imo sudah memiliki nama ketika awal berhubungan dengan Joy Boy, siapa yang memberikan Imo sebuah nama tersebut? Yang berarti dia sudah punya nama lebih dulu. Dan satu teori populer yang cukup menarik juga kalau karakter itu adalah Nefertari di Lily. Satu-satunya yang masih Imo pikirkan bahkan setelah 800 tahun lamanya, dia pula menyimpan lukisannya di dinding dengan sangat besar dan menatapnya lama, yang bahkan dia menuntut Gorosei untuk menemukan keturunannya yaitu Putri Vivi. Dimana bukankah terdapat satu bunga yang cukup menarik juga yang dijuluki sebagai Parrot Lily, dan tentu saja bukankah itu berarti bunga lili beo yang wadidaw, ini sangat-sangat berhubungan sekali. Nah jadi kira-kira mungkin pertanyaannya adalah, apakah Imu benar-benar seekor burung beo? Ya jujur sih saya sendiri nggak tahu ya, karena balik lagi ini adalah sebuah teori, dan teori adalah sebuah hipotesa yang akan semakin baik dan semakin menarik kalau faktor-faktor pendukung dari hipotesa tersebut bisa dikemas dengan sangat baik. Dan menurut saya teori dari burung beo ini sangat-sangat baik sekali orang yang mengemas untuk pertama kalinya. Yang saya nggak tahu nih siapa yang pertama kali untuk mengungkapkannya, karena banyak sekali versi dari A, B, C juga. Mungkin ada satu yang spill dikit, mungkin yang lainnya menambahkan. Dan akhirnya di sini sebenarnya saya menggabungkan beberapa teori-teori yang ramai yang ada di sosial media. Tapi ya lagi-lagi, walau ini teori yang sangat-sangat menarik yang makanya menjadi viral dan sangat masuk akal sekali seperti yang barusan saya katakan. Dan bahkan bukankah kita pun melihat hal serupa nih, binatang bahkan burung juga yang sama di negeri Elbaf yang kemungkinan besar sudah hidup lama, yaitu salah satu karakter misterius yang bernama Biblo juga. Yang apakah mungkin dia memanggil Chopper untuk mentranslatekan nih apa yang diketahui oleh Biblo, yang jangan lupa kalau Chopper bisa mentranslatekan bahasa dari binatang. Yang mungkinkah kalau Biblo ini
ini mengetahui tentang Imu, di mana dia adalah seekor burung beo, makanya dia memanggil Chopper secara cepat dan bahkan Robin bilang pokoknya kesini sekarang juga. Dan Zoan yang kita dapatkan dari Imu yang mungkin ada di Elbaf tersebut, yang bukankah apakah mungkin ini akan menjadi cukup mirip seperti Chopper, di mana dia memiliki wujud lain sebagai wujud manusia, yaitu di Hito yang dimakan oleh Chopper. Karena balik lagi, bukankah Chopper ini masih sangat misterius juga sampai sekarang, dia Hito, tetapi kita nggak tahu modelnya apa, dan bahkan dia pun bisa menggemplak kemampuan Imu dan membalikannya dengan sangat mudah. Dan apakah mungkin Chopper akan menjadi semacam clue hal terpenting untuk mengungkap karakter Imu ini? Ya, walau saya sendiri masih penasaran sih, misalkan Imu benar-benar burung beo, gimana Oda bakal memunculkannya ke cerita One Piece ini, apalagi setelah Oda memunculkan wujud Imu yang sangat luar biasa di Elbaf, atau kasarnya Oda memberikan first impression yang sangat kuat dari Imu di Elbaf dengan wah, karakter yang strong, kalau ternyata wujudnya adalah seekor burung beo. Tapi ya balik lagi, kalian pro atau kontra nih dengan teori tersebut? Boleh tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, mungkin itu aja untuk satu video kali ini. Like aja kalau kalian suka, dislike kalau suka, kalian bisa bantu support channel Level Nomi dengan join membership hanya goceng alias 5.000 doang. Serta juga kalian kalau mau beli barang atau properti yang ada di layar-layar ini, kalian bisa nanti klik tag produk yang ada di video. Gue Level Nomi pamit, and I'll see you guys next time.